Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ya di channel Ma Adam dan Hisham. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Karena akhir-akhir ini sering banyak orang yang sakit ya teman-teman. Termasuk saya itu kemarin batuk pilek juga. Dan sampai sekarang tuh masih mengganggu gitu flu-nya. Tapi alhamdulillahnya meskipun flu, tapi masih bisa berkegiatan gitu ya teman-teman. Pokoknya yuk kita sama-sama jaga kesehatan, banyak minum air putih biar di dalam keadaan cuaca yang kayak ekstrim gini, kita masih selalu fit dan tetap produktif di rumah ya teman-teman. Nah ini teman-teman ceritanya lagi di rumah orang tua saya ya. Jadi ponakan-ponakan saya itu kan tahu kalau saya ini sekarang udah konten kreator. Jadi mereka bilang mereka pengen masuk video saya ya teman-teman. Mereka pengen masuk YouTube gitu katanya. Jangan salpok ya sama Bang Adam, dia itu lagi ngorek-ngorek upil gitu. Padahal udah saya larang, dia bilang ada sesuatu gitu dalam hidungnya. Ya gitulah teman-teman, dalam keadaan tahap perkembangan Bang Adam yang sekarang, dia tuh kalau jawab selalu lucu menurut saya. Nah ini tuh yang perempuan namanya Kakak Kanja. Dia itu anaknya dari abang saya yang nomor 1 ya teman-teman. Sekarang lagi kelas 1 SD. Terus laki-laki yang baju kuning itu anak abang nomor 2 namanya Basuki. Umurnya 4,5 tahun gitu ya teman-teman. Beda 1 tahun sama Bang Adam. Nah kalau yang baju biru itu adalah Abizar, anaknya adik saya ya yang paling kecil. Pokoknya itu bocah selalu buat lucu gitu ya teman-teman dengan tingkah-tingkahnya. Dan saya doakan ya yang sedang menunggu momongan pejuang garis 2, semoga Allah berikan segera keturunan untuk kalian ya. Pokoknya jangan putus semangat, tetap berusaha dan berdoa gitu. Pasti yakin Allah akan beri ya teman-teman. Ikuti kegiatan Ma Adam hari ini ya. Sambil mengikuti video Ma Adam mau sapa teman-teman di rumah dulu. Hai teman-temanku, hai bunda-bunda, hai mami-mami. Apa kabarnya nih? Semoga kalian tuh selalu sehat. Apa yang menjadi urusan kalian dipermudah Allah. Dan kita itu masih diberikan semangat sama Allah untuk berkegiatan dan tetap produktif di rumah. Dan untuk urusan konten kita, semoga Allah juga lancarkan ya teman-teman. Kita itu diberi semangat selalu yang membara dalam membuat video yang bermanfaat untuk orang lain. Nah ini kegiatan malam hari ya teman-teman. Jadi ceritanya lagi di atas loteng gitu kan. Dan memang lantai atas itu di rumah mama bukan yang semen tapi masih triplek gitu. Jadi para cucu-cucu ini mau turun gitu tapi minta digendong opungnya teman-teman. Ya gitulah ya, mengkek-mengkean selagi masih ada opungnya. Semoga opung selalu sehat-sehat. Nah ini adalah penampakan super mie. Pasti teman-teman tahu lah ya ini mau buat apa. Namun telurnya itu nggak semua dicampurkan ya teman-teman. Hanya 2 butir aja. Nah yang menjadi tukang masak atau kokinya malam ini adalah ayah saya ya teman-teman. Cuaca di sini tuh lagi hujan. Jadi kami itu mau yang adem yang hangat-hangat gitu. Jadi pada buat Indomie gitu teman-teman, campur telur pastinya. Nah buatnya itu hanya 3 bungkus, tapi yang makannya itu 7 orang ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh, nggak usah banyak-banyak. Soalnya kalau banyak-banyak itu takutnya mubazir. Karena kalau makannya sedikit, ada mie-nya itu sedikit, berasa enak gitu ya, rebutan teman-teman. Nah ini teman-teman, saya mau sambil cerita ya mengenai ayah saya. Sebelumnya kita berdoa yuk buat orang tua kita yang masih sehat, masih ada membersamai kita hingga saat ini. Kita doakan mereka itu selalu sehat-sehat, diberikan Allah umur yang barokah, diberikan rezeki yang lancar, dan kita tuh diberikan rezeki juga yang lapangnya teman-teman untuk bisa membantu orang tua kita pada saat usia mereka itu nggak bisa produktif lagi bekerja. Namun walaupun mereka nggak bisa produktif bekerja lagi teman-teman, mereka itu pasti nggak mau nyusahkan kita, nggak pernah yang namanya minta-minta gitu sama anak kan teman-teman. Ya begitulah orang tua ya. Lain dengan kita ini anak-anaknya, tiada hentinya gitu kan menyusahkan, bahkan minta-minta uang gitu kan. Kalau ingat waktu kecil minta uang jajan,
Bahkan kalaupun sekarang itu kalau ada aja lihat rezeki orang tuanya berlebih, pasti dimintai juga. Nah, ini teman-teman ceritanya saya mau ngambil momen gitu ya kebersamaan dengan ayah, meskipun wajah nggak nampak ya di sini karena nggak ada tripod gitu teman-teman. Jadi saya ngerekaminya pakai handphone langsung sambil cerita-cerita gitulah sama ayah. Ya bukan me time ya, our time gitu ya kayaknya. Nah, jadi teman-teman ceritanya ayah itu sama saya lebih dekat ya, karena waktu kecil itu saya lebih sering sakit gitu teman-teman. Di antara anak orang tua 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan, saya itu lebih lemah dari saudara yang lain. Jadi mungkin itu yang buat ayah lebih dekat sama saya, karena ketika saya sakit, kalau ayah ada, itu saya berasa lebih kuat dan semangat gitu ya teman-teman. Nah, lain dengan adik saya yang nomor 4 yang perempuan, dia tuh memiliki fisik yang lebih kuat dan semangat yang lebih kuat gitu teman-teman. Tapi mudah-mudahan sekarang setelah saya berumah tangga, saya tuh lebih kuat dan semangat ya, karena udah memiliki anak dan juga memiliki suami gitu. Nah, untuk proses memasaknya saya nggak jelasin gitu ya teman-teman, karena semua teman-teman di rumah pasti udah tahu dan paham cara memasak Indomie pakai telur. Mohon maaf ya teman-teman, jikalau ketika saya rekaman suara ini banyak terdengar suara anak saya sedang bermain. Jadi memang sekarang tuh susah banget ya teman-teman mau rekaman suara dengan suara hening gitu kan. Mohon maaf banget ya teman-teman. Semoga teman-teman itu masih tetap enjoy ketika mendengar dan melihat video saya ya. Nah, lanjut cerita tentang ayah. Jadi ayah saya itu adalah memang seorang lelaki yang benar-benar jaga anak-anaknya ya teman-teman, terutama para putri-putrinya gitu. Jadi anak perempuan ayah itu ada 2 ya teman-teman, saya dan adik saya yang nomor 4. Jadi waktu sekolah dulu ya teman-teman, mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6, kami itu sering diantari gitu ya teman-teman, diantar ke sekolah, diantar jemput gitulah pokoknya, naik kendaraan bermotor gitu kan. Jadi cerita suatu hari waktu saya itu kelas 6 SD di tahun 2006, ada salah satu teman saya yang berkata, menegur gitu kan, ketika saya diantar les sore sama ayah naik kendaraan Astrea Prima teman-teman yang warna merah, kalau teman-teman tahu. Jadi teman saya tuh bilang, Nisa apa nggak malu diantar naik kereta Prima gitu, kereta Astrea gitu kan. Ya pada saat itu saya nggak tahu ya, nggak ada yang namanya gengsi-gengsi naik kereta yang tahun rendah gitu. Ya yang penting saya itu ke sekolah nyampe tujuan, bisa belajar di sekolah, dan orang tua itu senang bisa memastikan anaknya sampai di sekolah dengan aman. Tapi setelah hari itu saya jadi kayak sering nolak sama ayah kalau mau diantarin atau dijemput. Jadi lebih seringnya itu jalan kaki gitu ke teman-teman, ke sekolah bareng-bareng teman yang lain. Ya memang sih ada enaknya juga ya kalau kita jalan kaki bersama teman-teman yang lain, itu lebih sehat, terus bisa juga lebih ngobrol-ngobrol lagi ya, lebih dekat gitu sama teman-teman yang lainnya. Dan saya itu selalu ingat ya perkataan teman saya itu. Jadi dia tuh negur, nyadarkan saya gitu, apa gengsi lah, masa keretanya tahun rendah gitu kan. Tapi saya nggak mempermasalahkan ya teman-teman. Ya begitulah rezeki orang tua pada saat itu, punya kendaraan aja udah bersyukur banget. Oh ya teman-teman, boleh tanya nggak nih, pada saat tahun 2006 waktu saya kelas 6 SD, teman-teman di rumah itu pada masih sekolah atau ada yang udah berumah tangga? Boleh komentar di bawah ya. Nah, kalau usia ayah saya itu sekarang udah mau kepala 6 gitu ya teman-teman. Udah 59 tahun gitu. Ya, semoga lah Allah itu berikan umur yang barokah ya kepada orang tua saya dan juga kepada orang tua teman-teman di rumah semuanya. Nah, lanjut lagi ya cerita tentang ayah. Sampai saya itu SMP pun masih sering diantar jemput ya teman-teman. Lain hal kalau SMA, karena waktu SMA itu sekolahnya begitu dekat dari rumah. Tapi gitu pun teman-teman, saking manjanya, sering juga minta antar atau minta jemput gitu. Sampai saya kuliah dan kerja pun masih tetap dipantau
masih tetap diawasi gitu kan. Namun untuk pertemanan dengan lawan jenis, ayah nggak pernah membatasi ya teman-teman. Paling ngingatin aja, karena memang saya insya Allah nggak yang lasa-lasa amat berkawan sana sini gitu kan. Andai pun ada kawan yang datang lawan jenis ya ke rumah gitu mainnya. Nah lanjut ya teman-teman, jadi saya itu berasa kayak belum puas gitu sama orang tua, terutama ayah dan mama. Karena sejak saya alhamdulillah waktu SMA itu udah mulai ngajar gitu kan teman-teman, nyari sampingan gitu, bantu-bantu untuk beli keperluan saya lah, karena untuk uang sekolah masih ditanggung orang tua kan. Untuk keperluan pribadi aja lah, untuk beli buku ataupun pengen beli skincare gitu, hand body, Pinomat. Saya udah mulai ngajar ya teman-teman dari kelas 2 SMA, ngajar private, les-les gitu ngajari anak-anak. Terus juga pernah ngajar madrasah ya, madrasah MDA sore. Ya untuk ngabisin waktu gitulah teman-teman, agar waktunya lebih bermanfaat. Namun memang gaji saya itu sampai udah tamat kuliah, nggak yang pernah namanya sampai 2 jutaan lebih gitu teman-teman. Karena memang dari dulu itu saya kerjanya itu dapat yang guru gitu teman-teman, guru honorer. Dan teman-teman tahu lah ya berapa lah gaji guru honorer, tapi ya disyukuri aja kan. Lain dengan saudara-saudara yang saya yang lain ya teman-teman, mereka itu kerjanya bagus lah menurut saya, nggak kayak saya guru ini kan. Mereka tuh punya gaji yang besar. Ya kadang saya tuh merasa kayak saya yang anak yang dikuliahkan satu-satunya di keluarga, namun kerjaannya itu ya masih guru gitu. Ya saat ini saya berdoa aja, semoga Allah itu berbaik hati sama saya, diberikan rezeki dadakan, entah melalui konten ini ya teman-teman, semoga cepat berkembang. Saya tuh bisa kasih rezeki gitu sama orang tua, membantu orang tua. Itu sih yang menjadi niat saya teman-teman. Bukan berarti menjadi guru honorer itu hina ya teman-teman, karena gajinya sedikit. Ya puas aja, memang itulah rezeki saya gitu kan. Dan rezekinya itu lebih kurang baik, bukan kurang baik sih, masih kurang lah dari saudara yang lain. Tapi saya tuh nggak berhenti berdoa ya, semoga Allah berikan saya rezeki ke depannya biar bisa bantu orang tua walaupun sedikit. Nah ini Pak suami curang ya, dia minta saya suapin, tapi ketika saya mau disuapin dia tuh malah ngerjain saya. Nggak apa-apa lah teman-teman, yang penting dia tuh sehat ya, meskipun dia tuh dilarang makan mie seperti ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah ngikuti video saya sampai akhir. Mohon maaf banget ya kalau saya itu ada salah-salah kata ataupun tingkah dalam video ini yang tak berkenan di hati teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.